Hallelujah.
إما إن يخرج من بين الصلب والترائب
وآمن بنا الذنوب إليها ولا يزالون بالاستغفار حتى يكف كف النار دون الغياب ويعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خالي لا إله إلا الله تعالى الملك الأمر نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق آدم من الطين الذي ورزق روح الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك سلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أنت قادت
على عادته أدير وعظام قال قول الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قيل هو موسى ولكن هذا الحديث قيل هو عيسى قيل وما هذا الحديث المبين الذي ألبسه القرآن وتهوت وحده بتجال المهابة والافتخار ونشأت على رأسه العظائم قال هو نبي استخرته للوعي بن خالد يموت أبوه وأمه ويقول جده ثم عمه الشهيد أنا لا
Hey!
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كما سلم عليه. أنذروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجعلكم ورائس معاني أجل الأحباب المقصود بأشرف الألقاب أرواق إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما آنا ونظر لشمس السيف سال في السماء للجلالة خرج مرسوم الجليل من أخيه مملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالآل والبشارات فإن النور المصون وسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وابدع الأرض والسماء أنقل في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أمن بالكون نورا وأخر يتيما وطائرا وأهل بيته تكبيرا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم سلم عليه اللهم مسلم شارا وازداد الكرسي عيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتسجيلا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواع من فضل وفضل إلى نهاية تمام حمده فلما اشتد بها التوحيد رب العرب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك عليك
Bye.
tahu lontong sapi. He 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 he. Iwak bandeng, iwak bandeng, ono iwak papan. Percuma ganteng, rasa nang solewan. Iwak hiu, iwak hiu, iwak papan. Percuma ayo, rasa nang solewan. Allahumma sholli wa sallim ala
sebelum kita meneruskan ceramah, ya kita minta nasihat sedikit dari Ustaz Aris. Insyaallah semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di majelis yang paling mulia, yang telah mengizinkan kita untuk hadir di majelis yang mana di majelis tersebut diagungkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu anugerah yang amat agung. Ini adalah anugerah yang amat besar. Kita bisa hadir di sini, lisan kita di sini sama-sama memuji kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanubari kita pun ikut bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah syair, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah, setiap tempat yang mana di tempat tersebut hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tempat tersebut tidak butuh lagi dengan yang namanya lentera ataupun lampu. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah cahaya di atas daripada cahaya. Maka bersyukur kepada Allah, tempat ini digunakan untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, yang mana ketika ada Rasulullah di tempat manapun, baik itu lisan kita yang menyebut atau hati kita yang menyebut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lisan ini akan menjadikan keberkahan dalam hidup kita. Makanya ada satu ijazah. Ijazah ini yakni bukan suatu bukti kelulusan, bukan. Ijazah di sini melainkan satu doa atau amalan dari guru kami, yakni Habibana Sekaf Baharun. Kalau Anda ingin usaha Anda berkah, kalau ingin rezeki Anda lancar, ketika Anda memulai usaha, jangan lupa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan jangan lupa, kalau Anda menyimpan uang atau menyimpan duit, taruh di wallet atau laci, itu tulis di laci tersebut untuk Rasulullah. Tulis di laci atau di wallet tersebut apa? Untuk Rasulullah. Insya Allah laci yang disebutkan ada lafaz untuk Rasulullah, atau wallet yang di situ dimasukkan tulisan untuk Rasulullah, maka uang tersebut akan mengalir rezekinya dan akan diberikan keberkahan. Dengan satu syarat, ketika Anda sekalian, tuan-tuan, puan-puan sekalian menulis untuk Rasulullah, niatkan dalam hati sanubari Anda bahwa uang yang kalian gunakan hasil daripada usaha kalian, jangan lupa sisihkan untuk perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisihkan sebagian harta Anda untuk perjuangan Rasulullah. Dengan apa? Dengan sumbangkan atau donasikan ke pesantren-pesantren, majelis taklim, dan juga orang-orang yang membantu dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti di situ akan muncul keberkahan. Niatkan dalam hati ketika menyimpan uang di tulisan tersebut ada untuk Rasulullah. Jangan mengingkari janji, hanya tulis saja, taruh di laci, kemudian nanti ketika punya uang lupa untuk perjuangan Rasulullah. Jangan.
Tulis untuk Rasulullah, niatkan dalam hati ketika Anda memiliki rezeki yang banyak, jangan lupa sisihkan rezeki tersebut untuk perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah rezeki Anda akan dilimpahkan oleh Allah dan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu itu kalau disandarkan kepada Rasulullah pasti akan mulia. Sesuatu itu kalau disandarkan kepada Nabi Muhammad pasti akan memberikan keberkahan. Dulu Madinah itu namanya bukan Madinatul Munawwarah. Tempat baginda Rasulullah itu dulu dinamakan Yathrib. Yathrib ini maknanya adalah kota yang dipenuhi dengan wabah dan penyakit. Jadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, Yathrib ini adalah kota yang dipenuhi dengan penyakit. Orang kalau mau masuk Yathrib ini takut. Kenapa? Takut terjangkit dan tertular penyakit. Tetapi ketika Rasulullah SAW hijrah, maka penyakit itu semua hilang, penyakit itu semua dihindarkan dari Allah. Kenapa? Karena sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW itu akan menghadirkan keberkahan dalam diri kita. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua bisa mencintai Rasulullah SAW. Mudah-mudahan lisan yang kita miliki ini selalu menyebut baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan nanti kita di surga berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama tausiah dari Habibana Agil bin Syekh Abu Bakar bin Salim, cucu dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa memetik hikmah yang dari apa yang beliau sampaikan. Mungkin dari saya cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ini hari ini soundnya agak kurang bagus ya. Ini Masya Allah, kenapa bisa berubah ini soundnya? Apa dalam rumah? Hah? Ya saya marhaban. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di hari yang berkah ini kita sama-sama diberikan oleh Allah Ta'ala taufik, hidayah, inayah, sehingga Allah Ta'ala menghimpunkan kita di tempat ini bersama-sama kita membaca maulid. Insya Allah tidak diragukan ketika dibacakan maulid di rumah kita atau di mana saja, maka rumah itu akan diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulid yang kita baca ini yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Beliau ini makamnya di Az-Zabid ya, di daerah Yaman. Di daerah Yaman itu ada namanya kampung Az-Zabidi. Nah, disitulah dimakamkan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Semuanya menjelaskan tentang kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang sudah kewajiban kita. Kewajiban kita itu mencintai Nabi. Kalau ditanya Nabi cinta sama kita tidak, wah itu nggak usah dijawab lagi. Nabi itu sangat-sangat tingginya luar biasa mencintai kita. Tapi terkadang kita ini belum mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita ini banyak mencintai selain Nabi.
Nah, kalau selain Nabi ya cinta kita. Nah, manusia cinta kepada musuh-musuhnya Nabi, cinta yang mencintai seseorang yang tidak sejalan sama Nabi, mencintai seseorang yang tidak mengikuti aturan Nabi Muhammad SAW. Nah itu kita banyak cinta macam itu. Tapi kalau kita cinta sama Nabi itu, mungkin itu kalau 100% itu belum, mungkin 30%, 70%-nya kita ini masih cinta kepada duniawi. Orang kalau udah cinta sama Nabi itu 100% tuh hatinya untuk Nabi. Itu baru yang namanya cinta. Kalau ditanya ente cinta sama Nabi apa cinta sama suami? Nah kita kadang bingung mau jawab macam mana. Mau jawab cinta sama Nabi, suami marah. Mau jawab cinta suami, Nabi marah. Kan bingung jadi. Jadi macam mana? Nah itulah terkadang lemahnya iman kita kepada Rasulullah SAW. Makanya apa? Makanya kebahagiaan kita itu, kesenangan sama diri kita itu bukan daripada wajah kita. Wajah cantik belum tentu dia bahagia, belum tentu dia senang. Wajah jelek belum tentu juga dia senang, belum tentu juga dia tidak senang. Kaya belum tentu senang dengan kekayaannya, belum tentu bahagia dengan kekayaannya. Semua itu akan ada kebahagiaan sama diri kita bila mana kita menjaga hati kita. Makanya ini penting, ini hati. Cinta itu kan di hati. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW itu dilihat bagaimana dengan hati kita. Cinta itu bukan di zahir. Kalau di zahir mah semua bisa kita cakap. Kalau saya tanya, awak cinta tak sama Nabi? Cinta. Tak mungkin kamu cakap tak cinta. Pasti cinta. Tapi bagaimana dengan hatimu? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat apa yang ada di dalam hati kita, bukan yang dilihat dengan lisan kita. Maka bagaimana caranya? Caranya ayo kita jaga betul hati kita. Jangan pernah kita kotori hati-hati kita ini dengan hal-hal yang tidak baik. Jaga nih hati ini. Dari apa? Dari penyakit hati, hasad, dengki, ria, sombong, sering menjatuhkan orang, atau lagi seandainya sering menghina orang atau mendolimi orang. Auzubillahi min dzalik. Maka yang Allah pandang itu, yang Allah tengok hati kita, bukan amal kita. Allah tengok itu hati ini, seberapa besar anda cinta sama Allah, seberapa besar anda cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita hadir majelis, hadir salawatan, bagaimana ini dengan hati kita? Ada perubahan atau tak nih hati nih? Keluar dari majelis bertambah baik tak hati kita? Atau bertambah buruk ini hati kita? Khususnya bagaimana hati kita kepada hubungan seorang guru, yang guru tadi membawa kita cinta kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya semalam saya sudah menjelaskan tentang pentingnya kita khidmah. Khidmah kepada orang soleh, cinta kepada orang soleh. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk diri kita, supaya kita ini menjadi orang yang soleh. Orang kalau duduk bersama orang soleh, belum tentu dia akan menjadi orang soleh. Bagaimana hubungan hatinya kepada orang soleh itu? Itulah yang akan membuat dirinya akan menjadi orang soleh. Makanya penting kita untuk membersihkan hati. Bagaimana caranya membersihkan hati? Dengan sholawat. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat yang banyak ini untuk Nabi ini. Terkadang juga sholawat itu tidak akan bisa sampai kepada Rasulullah tanpa melalui daripada guru-guru kita. Terkadang kita ini yang penting, kita yang pengen senang, kita pengen bahagia. Tapi kalau guru yang tidak bahagia, biarin saja. Guru tidak senang, biarin saja. Ini yang ada kesalahan sama diri kita. Seorang murid itu, dia tidak pernah mementingkan kesenangan sama dirinya. Yang dia pentingkan adalah bagaimana gurunya senang.
Gurunya bahagia. Gurunya bersama dia di dunia maupun di akhirat. Ingat, seorang guru itu bukan hanya sekedar mengajar, menjelaskan, tapi dia akan memperhatikan seorang muridnya bagaimana di dunianya maupun di akhiratnya. Itu guru tuh macam tuh. Guru itu nanti di akhirat tuh bukan bukan untuk memperhatikan kesenangan dirinya nanti, tidak. Tapi guru itu melihat bagaimana nanti kesenangan sama murid-muridnya. Dicari dulu nanti di akhirat. Mana nih murid saya nih? Nah, dicari dulu. Yang ada masuk neraka diambil oleh gurunya, sehingga para jamaah-jamaah itu akan masuk surga bersama gurunya. Itulah kepentingan yang namanya guru Syekhul Mursyid. Syekhul Mursyid itu betul-betul gurunya itu lillahi ta'ala, yang betul mengajak kalian untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana hubungan itu terikat kuat sama diri kita? Tergantung bagaimana hati kita. Makanya kebahagiaan kita itu bukan dikadarkan dengan uang, bukan. Tapi kebahagiaan kita itu bagaimana keberuntungan hatimu, kebahagiaan hatimu kepada gurumu sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kita kan kalau hati itu kan kadang-kadang kalau lagi risau kan kita tidak tenang. Hati kalau lagi ada masalah kan kita tidak tenang. Nah, ketidaktenangan sama diri kita itu bukan hanya sekedar masalah urus duniawi, tapi ketenangan yang tidak ada ketenangan sama diri kita itu terkadang dengan hati kita. Nih, apa yang ada dalam hati kita nih? Nah, kita tengok tuh. Makanya kan kita itu apa, sebelum habis sholat tuh, sebelum selepas sholat fil alamina innaka hamidum, kita baca apa? Ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta supaya hati kita ini ditenangkan oleh Allah. Orang banyak duit belum tentu tenang, senang iya. Orang banyak duit ya senang, tapi belum tentu tenang. Nah, ketenangan hati itu bagaimana didapatkan? Dengan apa? Dengan hubungan dia sama Allah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Kata orang yang zikir itu bisa menenangkan hati. Makanya kita ini kena ada zikir. Sholawat yang banyak, zikir. Nih, zikir itu untuk apa? Zikir itu untuk menjaga rumah kita, menjaga ahli keluarga kita, menjaga ketenangan ahli keluarga kita. Zikir itu membentengi rumah kita. Zikir apa yang kita bisa baca? Baca. Rutib al-haddad, rutib al-atas. Itu kita baca itu untuk apa? Supaya rumah kita dibenteng. Dibenteng daripada apa? Dibenteng daripada perkara-perkara yang jahat, perkara orang-orang yang ingin menghancurkan kita, menghancurkan ahli keluarga kita. Nah, semuanya itu bisa dibenteng dengan zikir. Makanya paling tidak minimal kita baca rutib al-haddad atau rutib al-atas. Habib, rutib al-atas sama rutib al-haddad yang mana dulu kita baca? Yang baca itu rutib al-atas dulu, baru rutib al-haddad. Kenapa? Karena al-atas adalah guru daripada Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Baca tuh di rumah kita, setiap malam baca. Ajak anak-anak kita duduk, biarin mereka tidak hafal, diajak. Nanti kalau sering dibaca lama-lama, anak itu akan hafal. Makanya seringlah kita bawa ini anak-anak kita. Jom ada sholawatan, bawa anak kita. Jangan kita bawa itu apa namanya? Ada orang nyanyi-nyanyi di bawah gitu. Akhirnya anak kita hafal lagu-lagu. Nyanyi-nyanyi gitu ya. Nyanyi apa? Ya nyanyi deh pokoknya. Yang dangdutan gitu. Apalagi yang nyanyi-nyanyi pop-pop gitu ya. Diajak nih anak kita. Nah, apalagi di rumah sering dibuka lagu itu ya. Lagu yang nyanyi-nyanyi begitu. Akhirnya apa? Anak kita hafal. Kenapa? Karena sering didengar. Tapi kalau kita sering baca sholawat di rumah kita gitu ya, apa sering dibuka tentang sholawat, tentang zikir, maka anak kita itu akan hafal. Dan dihafal itu apa yang didengar. Setiap yang didengar pasti akan hafal. Nah, ini kewajiban orang tua. Maka kan Nabi kan sudah bersabda, adibu auladakum bisalah, didik anak kalian dengan 3 perkara. Apa yang pertama? Hubbun nabiyyikum, cinta kepada nabi kalian. Nih, kenali anak kita nih sama nabi nih. Ini kewajiban orang tua nih. Kewajiban orang tua itu bukan hanya sekadar mensekolahkan anaknya. Biarin anaknya jahil di dalam sekolah tak apa-apa. Yang penting tidak jahil untuk mencintai Nabi Muhammad.
Daripada anak kita ini pintar, Masya Allah, kerjanya bagus, tapi sama Nabi tak kenal. Sama Rasulullah semakin jauh, sama Allah semakin jauh. Nih, kenalin nih anak kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua apa? Hubbu ahlil bait. Cintai mereka kepada ahlil bait. Cintai mereka kepada zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para habaib, yang mana habaib itu keturunannya kepada Rasulullah. Apalagi alhamdulillah kalau seandainya kalian bisa berguru bersama para habaib, berguru bersama zuriyah Nabi. Apalagi alhamdulillah kalau kalian bisa berkhidmah sama habaib, bisa berkhidmah sama zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semacam Imam Nabi, ya, Tuan Azhar, dua orang ini yang selalu berkhidmah sama kita ini. Ya, dua orang ini selalu berkhidmah sama kita. Wah, saya pengen nih mau khidmat nih sama Abi, tapi tak bisa. Mungkin saya ada hal, ada kerja, ada ini, ada ibu. Apakah kalau kalian itu tidak bisa berkhidmah sama habaib, sama ulama, lalu akan terputus daripada keberkahan kalian? Tidak. Walaupun kalian tidak bisa langsung berkhidmah kepada mereka, tapi bisa kalian dapat berkah kepada mereka dengan membantu dakwahnya. Telepon, tuh Imam Nabil, Mam, ini mau khidmat Nabil ya Mam? Ya. Ada butuh apa Mam? Ada perlu apa Mam? Oh, Imam ada kereta, perlu isi minyak. Oh, Habib perlu dikasih makan, Habib perlu dikasih. Bantu, kasih mereka. Untuk apa? Untuk supaya kita dapat berkah. Keberkahan itu macam itu. Keberkahan kepada guru itu bukan hanya sekadar kita driver dia bawa kemana-mana, tidak, tapi kita membantu dakwahnya juga, itu termasuk keberkahan. Begitulah perjuangan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cintai anak kita nih sama habaib nih. Jangan sampai anak kita tidak kenal sama habaib. Terkadang maaf, suami cinta sama habib, tapi yang bahayanya apa? Dapat suami yang nggak cinta sama habib. Nah, ini bahaya. Ada juga suami cinta sama habaib, dia punya istri nggak cinta sama habaib. Nah, ini bahaya. Yang bagus apa? Suami istri cinta sama habaib. Nanti kalau dia punya anak, cinta sama habaib. Nah, ini Nabi yang bersabda nih. Nabi yang memberikan nasihat sama kita. Didik anak kalian dengan 3 perkara: cinta kepada Nabi, cinta kepada zuriat Nabi Muhammad. Ini penting nih. Apalagi kalau kita bisa berguru sama habaib. Syekh Ali Baros itu yang kita baca rutin Al-Atqas itu, Syekh Ali Baros itu gurunya siapa? Al-Habib Omar bin Abdurrahman Latos. Sampai-sampai Habib Umar berkata apa? Saking derajatnya tinggi Syekh Ali Baros ini, Syekh Ali Baros bukan habaib, orang biasa, tapi beliau dapat makom yang besar. Karena kenapa? Karena ikatan batin dia kepada gurunya, yang mana gurunya bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Habib Umar berkata, siapa yang baca roti Al-Atqas tidak membaca Fatihah kepada Syekh Ali Baros, maka Fatihahnya tidak akan sampai. Kalau Fatihahnya tidak sampai, berarti rotibnya tidak sampai. Baca dulu Syekh Ali Baros. Kenapa bisa dapat makom tinggi? Karena keberkahan daripada gurunya, yang mana gurunya bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kewajiban orang tua nih. Makanya bagaimana caranya orang tua kita cinta kepada habaib? Ditengok orang tuanya. Kalau orang tuanya cinta sama habaib, kenal sama habaib, nanti kalau dia punya anak, kenal juga sama habaib zuriyah Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga Al-Quran. Didik anak kita dengan Al-Quran. Ibu bapaknya tak bisa baca Quran, tak apa-apa. Yang penting punya anak, anaknya hafal 30 juz. Masukin anak kita ke madrasah. Jangan takut-takut nih. Takut-takut ada berita nih, madrasah ini tak bagus inilah, nanti ada, jangan. Nanti kalau masuk madrasah nanti macam mana rezekinya, macam mana nanti masa depannya. Jangan dipikirkan hal macam itu. Masukin anaknya ke madrasah. Biar apa? Biar anak kita itu hafal Quran 30 juz. Ini kalau ada anak macik nih cuma hafal Quran 30 juz nih, bisa bawa ibu bapaknya masuk ke surga. Dengan syafaat Al-Quran. Jangan sampai ibu tak bisa baca Quran, ayahnya tak bisa baca Quran, anaknya pun tak bisa baca Quran. Biar anak kita hafal Quran, bisa baca Quran. Nanti kalau ibu bapaknya mati masuk ke alam kubur, anak ini yang akan mendoakannya.
anak ini akan ngirim pahalanya dengan apa? Dengan Al-Quran yang dia baca, Yasinnya dan ayat-ayat yang lain. Pahalanya ngalir tuh untuk ibu bapaknya nanti di alam kubur. Nah, ini kewajiban ya. Makanya kita punya anak, jaga anak kita sebaik-baik mungkin. Hati-hati, anak itu amanah. Anak itu bisa bawa ibu bapaknya ke surga, bisa bisa membawa ibu bapaknya ke neraka. Makanya kalau ibu bapaknya orang baik, ibu bapaknya orang ahli takwa, maka anaknya akan menjadi orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan Habib pesan Habib, kalau anak kita ingin jadi orang baik, anak kita ingin jadi orang soleh, kenalkan mereka kepada ulama. Sering-sering bawa mereka ke majlis. Jangan hanya ibu bapak saja yang pergi ke majlis, anaknya tak mau pergi majlis. Biar saja anak kita mau keluar kemana-mana, hari cuti, Jumat cuti keluar kemana, Sabtu keluar kemana, tak tahu kita apa yang dia buat, apa hal yang dia buat, apa yang dia buat di keluar sana. Bawa anak ibu bapak ke majlis. Ada majlis, ada habib, ada ulama, bawa anaknya. Bawa anaknya, tak apa-apa. Bawa anaknya masih kecil, tak apa-apa, bawa. Biar kita kenalkan dulu mereka ke majlis ilmu. Nah, ini tugas orang tua nih. Nanti kalau anaknya sudah anak yang soleh aman. Nanti ibu bapak kalau udah mati aman nih. Pasti kenapa aman? Pasti ini ibu bapak nanti di alam kubur bahagia di kuburnya, bahagia di akhiratnya. Kenapa? Karena didoakan oleh anak-anaknya. Nah, itu tergantung macam mana ibu bapaknya mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu yang penting ya. Masalah yang lain, masalah dunianya, masalah kerjanya, itu masalah yang lain. Yang penting didik dulu anaknya jadi orang soleh, biar mereka kenal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insyaallah, mudah-mudahan majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini Sahibul Bait nih ada minta doa nih, apa nih? Doakan Ahmad Asid dan bin Misbah sekeluarga benda berada dalam rahmat Allah, amin ya. Insyaallah ya semuanya dimudahkan rezeki, dilanjutkan usianya, dipermudahkan segala urusan dalam agama, rezeki, kesehatan, perniagaan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan yang ada, perniagaan Allah lancarkan perniagaannya. Mudah-mudahan diberkahi dalam perniagaannya, dijauhkan daripada orang-orang yang hasad. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, dijauhkan daripada fitnah, musibah apapun. Dan insya Allah semuanya Sahibul Bait yang hadir ibu bapak ini semuanya insya Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita kesehatan, Allah panjangkan umur kita, Allah jadikan kita orang yang baik, dijadikan anak-anak kita anak yang soleh-soleha, dan dijadikan anak-anak kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada habaib, dekat kepada orang-orang soleh. Dan insya Allah kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Qala ma yashku gharami nurul wujud. Qala ma yashku gharami nurul wujud. Ya ma'adil al-jud.
Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasih Habib Agil, Ustaz Asri, Ustaz Aris, minta maaf, Ustaz Syam, Imam, sahabat-sahabat, Puan Wajah, Tuan Haji, serta anak-anak. Alhamdulillah hari ini sebelum itu saya kenalkan pada yang belum kenal, saya lah tuan rumah Asid nama Ismail Sebah, isteri saya Puan Nurlina Abdul Rahman. Pertama-tamanya saya akan terima kasih kepada Habib dan Ustaz dari sudi datang kepada saya untuk pelaku ini, dan terima kasih juga pada semua. Memang saya tak sangka lama yang hadir. Nabi Muhammad. Kerana saya baru Sabtu tu baru membuat mengadakan majlis seperti ini. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir, dan juga kepada para dermawan yang menyumbang untuk majlis ini. Semoga kita bila mati Allah dapat berkat dengan kita mengingati ihsan yang kita sayang semua, tapi kita Muhammad SAW. Dan saya minta maaf lah seandainya ada kekurangan, kerana ini general dekat sini. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.